Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Hidup berkelompok dan memiliki kerjasama tim yang baik. Singa adalah pemangsa yang sangat ditakuti oleh banyak hewan di sekitarnya. Entah hewan kecil ataupun hewan besar. Entah yang sendiri ataupun yang berkelompok. Mereka semua merasa terancam jika ada singa di sekitarnya. Seekor singa jantan yang berjalan santuy sembari mengaum menjadi tanda bahaya bagi hewan di sekitarnya. Auman singa bisa membangunkan macan tutul yang tengah tidur di atas pohon, membuat citah panik, menyebabkan para hyena bersiap, dan menimbulkan kecemasan bagi anjing liar Afrika. Belum lagi para mangsa yang ketakutan dan merasa terancam hanya karena mendengar auman singa. Singa menjadi salah satu pemangsa yang sangat hebat. Mereka bisa memburu berbagai jenis mangsa dengan teknik khusus disesuaikan dengan jenis mangsanya. Singa yang berburu sendirian mampu mengalahkan mangsa yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya sendiri. Mereka juga bisa berburu dalam kelompok, memburu mangsa besar dengan strategi yang mematikan. Kemampuan singa memang bisa dibilang lengkap. Ukuran tubuhnya seimbang dengan kekuatan fisiknya. Kecepatannya tinggi, bisa berenang, bisa memanjat, serta punya kerjasama tim yang baik karena mereka memang hidup dalam kelompok. Hampir semua hewan di sekitarnya bisa dikalahkan oleh para singa. Hal itu pula yang membuat mereka dijuluki sebagai si Raja Rimba. Singa memang lebih pantas dijuluki Raja Rimba karena habitatnya yang tidak berada di dalam hutan. Julukan Raja Hutan sepertinya lebih pantas disematkan kepada harimau atau bahkan jaguar, di mana habitat mereka memang ada di dalam hutan. Meski dianggap sebagai raja, ada kalanya singa mendapatkan masalah dari hewan lain yang nekat melawan. Nah, dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang hewan-hewan yang mampu memocokkan dan bahkan mengeroyok singa. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hyena bisa dibilang menjadi pesaing singa yang pantang menyerah. Meski sebenarnya takut dengan singa, tapi para hyena ngeyelnya nggak ada obat. Udah tahu bahaya, masih aja nekat ganggu para singa. Sebenarnya, seekor singa betina saja bisa membuat beberapa hyena kabur ketakutan. Bahkan seekor singa jantan mampu untuk membubarkan sekelompok hyena dengan mudah. Apalagi jika harus duel 1 lawan 1. Tapi namanya juga hyena, mereka masih saja mencoba peruntungannya. Beberapa kali hyena masuk ke dalam wilayah singa, dan akhirnya dikejar-kejar hingga berakhir oleh para singa. Tak jarang para hyena juga mencoba merebut makanan singa. Karena kemampuan berburunya yang kurang, hyena mendapatkan sebagian besar makanannya dari pemangsa lain. Dalam tanda kutip, merebutnya. Singa tidak sepenuhnya dikdaya saat berhadapan dengan hyena. Ada momen di mana singa terpojok oleh para hyena. Tentunya ketika hyena datang berkelompok, dan singa dalam posisi sendirian atau kalah jumlah. Seekor singa pernah dikeroyok sekelompok hyena di alam liar. Singa itu tidak bisa kabur, apalagi harus melawan hyena yang jumlahnya sangat banyak. Di momen lain, seekor singa jantan juga tidak berdaya ketika dikeroyok oleh sekelompok hyena. Padahal biasanya ditakuti, tapi ini malah dikeroyok. Singa benar-benar tidak berdaya jika dikeroyok oleh sekelompok hyena. Mereka terpojok, tidak bisa kabur, tidak bisa melawan, dan terus mendapatkan serangan bertubi-tubi. Bahkan ada singa yang harus kabur ke tempat yang lebih tinggi demi menghindari serangan hyena. Saat dikeroyok, terkadang para singa memanggil bantuan. Beruntung bagi singa yang akhirnya didatangi temannya, sehingga bisa selamat dari para hyena. Tapi singa yang tanpa bantuan biasanya berakhir mengenaskan setelah mendapatkan serangan dari sekelompok hyena. Bisa dibilang, hyena adalah hewan yang paling sering memojokkan singa.
Hal itu berkat kelompok hyena yang banyak dan sifat mereka yang pantang menyerah. Sebenarnya, anjing liar Afrika takut kepada singa. Jangankan untuk berhadapan, mendengar suaranya saja mereka akan panik. Singa bisa dengan mudah mengalahkan anjing liar Afrika. Ada beberapa momen di mana anjing liar Afrika kabur ketakutan saat kedatangan singa. Bahkan seekor singa saja mampu untuk membuat sekelompok anjing liar kabur melarikan diri. Singa juga pernah terlihat merebut mangsa anjing liar. Dan bahkan ada pula kasus di mana singa berhasil membunuh anjing liar. Meski para singa tidak melahapnya, mungkin daging mereka tidak enak. Meski bukan tandingan yang sebanding jika harus duel 1 lawan 1, tapi anjing liar Afrika bukan hewan yang bisa dipandang remeh. Mereka punya kelompok yang sangat kompak. Anjing liar bisa memburu mangsa berukuran besar berkat kerjasama tim yang hebat. Mereka juga mampu bersaing dengan para pesaingnya berkat dukungan dari kelompoknya. Nah, ada momen di mana anjing liar Afrika bertemu dengan singa yang sendirian. Kebetulan singa itu adalah betina yang sepertinya tidak terlalu kuat. Karena dirasa mengancam, anjing liar lalu coba mengintimidasi dan bahkan menyerang singa. Sekelompok anjing liar berhasil memojokkan dan bahkan mengeroyok singa yang sendirian. Tidak jelas bagaimana nasib singa itu, tapi sepertinya anjing liar tidak membunuhnya dan meninggalkan singa dengan beberapa luka gigitan. Singa dan beberapa pemangsa lainnya sering menjadikan kerbau sebagai target buruan. Meski para kerbau berukuran besar, hidup berkelompok, dan sangat agresif, tapi para pemangsa tetap memiliki caranya sendiri untuk mengalahkan kerbau. Singa bisa dibilang sebagai pemangsa kerbau nomor 1. Selain karena mereka memang sering memburu kerbau, singa juga bisa mengalahkan kerbau meski kerbau itu ada dalam kelompok. Entah singa memburu bersama anggota tim maupun sendirian. Ukuran kerbau yang besar sepertinya memang tepat untuk memenuhi kebutuhan makan seluruh anggota kelompok singa. Tapi meski sering diburu singa, kerbau tetaplah kerbau. Mereka puas dan berbahaya. Kerbau pernah beberapa kali memukul mundur para singa. Ketika para singa memburu kerbau dalam kelompok, mereka bisa saja mendapatkan 1 kerbau. Tapi biasanya kerbau lain akan kembali dan menyerang singa agar temannya bisa lepas dari cengkraman para singa. Beberapa kali, para singa yang sudah berhasil mengalahkan kerbau akhirnya kabur ketakutan karena serangan para kerbau dalam jumlah yang banyak. Para kerbau juga pernah membuat singa terpojok di tempat yang lebih tinggi, sementara para kerbau berkumpul di sekitarnya. Jika saja singa turun ke bawah, mungkin ia tidak akan selamat, karena para kerbau pasti langsung menyerang singa itu. Kerbau punya serudukan berbahaya yang bisa saja melukai singa. Kerbau pernah menerbangkan singa dengan tandukan kepalanya. Dan ada pula kasus kerbau yang membunuh singa jantan setelah menanduknya berkali-kali. Sepertinya singa harus berpikir ulang jika ingin bermasalah dengan kerbau, karena bisa saja mereka terpojok dan tidak berdaya. Sebenarnya masih ada hewan lain yang berhasil membuat singa kabur ketakutan dan terpojok. Tapi para singa tidak benar-benar terpojok karena mereka masih bisa kabur. Misalnya saja para gajah yang berhasil membuat singa kabur ketakutan. Ada pula badak yang sering mengganggu singa. Buaya juga pernah membuat singa kabur setelah diserang. Lalu hewan-hewan yang sebenarnya tengah dimangsa tapi malah melawan balik, seperti wildebeest, zebra, dan lain sebagainya. Memang hanya ada sedikit hewan yang mampu memojokkan singa dan bahkan mengalahkannya. Itu pun biasanya singa betina atau singa lemah yang terpisah dari kelompoknya. Sementara jika para singa ada dalam kelompoknya, hewan lain akan berpikir ulang jika ingin membuat masalah. Bisa-bisa malah jadi sasaran para singa. Nah, itulah beberapa hewan yang berhasil memojokkan singa dan bahkan mengalahkan si Raja Rimba. Mereka yang ingin mengalahkan singa setidaknya harus datang bersama anggota tim dalam jumlah yang banyak. Karena jika nekat berduel 1 lawan 1, singa selalu siap dan sulit untuk dikalahkan. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.